Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam, Putri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tuh sehat. Sehat, tampak ceria sekali kok. Ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, Bu Puji, untuk pada kesempatan ini ya, apakah benar Bu Puji mau melakukan proses coaching? Ya Bu. Jadi Bu Puji, sebelum Bu Puji melakukan proses coaching gitu ya, saya akan menyampaikan bahwa nanti saya akan ikut beruji sebagai observer. Jadi saya akan mengamati, kemudian menilai apakah proses coaching dari beruji nanti sudah menggunakan alur perintah dengan betul atau belum, kemudian apakah beruji sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching, kemudian juga saya akan melihat apakah si coaching itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, saya ingin sedikit atau beberapa mengajukan pertanyaan pada Bu Puji, boleh ya? Boleh. Kira-kira apa kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Puji dalam proses coaching ini? Ada beberapa Bu kompetensi yang ingin saya saya ingin memperhatikan dalam proses coaching ini, yaitu yang pertama yaitu kajian perlu, kemudian yang kedua adalah menggunakan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada tiga kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Puji ya. Satu, kehadiran penuh, kemudian bisa mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Bu Puji, dari ketiga kompetensi kira-kira yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Puji apa ya? Pada proses coaching kali ini, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada sang coaching. Jadi ada dua ya Bu, yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu bisa mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada si coaching. Kemudian indikator apa, indikator ketercapaian dari potensi yang dikembangkan oleh Bu Puji apa? Bu, dalam proses coaching kali ini indikator ketercapaiannya adalah bahwa nanti si coach ini mampu mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang akan saya sampaikan kepada sang coach, nanti si coach ini bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi indikatornya nanti coach bisa mengembangkan kompetensi yang ada di dalam dirinya, kemudian yang kedua bisa menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Puji, kita sudah sampai di penghujung sesi percakapan ini. Terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban Bu Puji. Silakan nanti Bu Puji bisa melanjutkan proses coaching ini. Terima kasih. Alhamdulillah sehat Bu. Sedang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita kembali ke rumah saya siapa ya? Iya Bu, saya tuh pengen curhat sama Bu Puji. Dan masalah apa ya? Ini Bu, jadi masalah itu ya Bu yang saya nolak tugas dari kepala sekolah. Oh, jadi berarti kan sempat nolak tugas nih dari kepala sekolah. Iya Bu. Nah, apa ketika ini cerita di detail tentang permasalahan balita? Gini Bu, jadi Bu ya, minggu kemarin ibu saya tuh dipanggil sama kepala sekolah dan di situ dikasih tahu bahwa saya itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana di sekolah, dan di situ tuh tanpa pikir panjang ya Bu, spontan aja gitu saya tuh dalam tugas dari beliau dengan alasan saya kan sudah menjadi koordinator kelima Ibu ya, saya juga sebagai ketua semangat akhir semester besok. Pekan pelaksanaannya dalam satu waktu
untuk jadi ketua pelaksana dari harian sekolah, kemudian jadi koordinator BEM juga, kemudian ditambah lagi juga menjadi ketua kegiatan semakin naik semester ya. Eh, jadi apa yang kita harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, harapannya itu minimal ya Bu, ada alternatif solusi lah untuk masalah yang sedang saya alami ini. Paling enggak, ya adalah kita itu solusinya. Jadi kita pengen mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi kita. Nah sekarang ini apa yang akan kita lakukan nih untuk menyelesaikan tadi masalah yang dihadapi dengan kita berhasil beruntung itu ya dan dalam waktu yang bersamaan akan digunakan kita laksanakan ya. Rencananya sih gini, karena saya tuh merasa bersalah dulu, karena itu untuk pertama kalinya saya tuh nolak dari kepala sekolah kan. Jadi ya rencana saya mungkin secepatnya lah ya, minta maaf sama kepala sekolah, ketemu sama kepala sekolah, menyampaikan permintaan maaf kepada beliau, saya sudah menolak tugas gitu. Dan saya memang menyesali apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Harapannya sih besok kita ketemu sama kepala sekolah ya paling enggak bisa lah kita bicara berhati-hati. Saya juga berencana bertanya kepada kepala sekolah apakah posisi sebagai ketua grup itu sudah terisi orang lain atau belum. Jika memang belum ada pengganti dari saya ya mungkin di sini saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya paling enggak saya berusaha untuk menerima tugas dari beliau. Gitu ya. Jadi rencananya kalau kita ini akan minta maaf dulu ya dengan kepala sekolah. Terus kalau saya tidak sengaja kalau kita sudah melakukan tugas gitu ya. Jadi kalau kita juga akan berbicara dengan hati, kemudian akan mengkonfirmasikan lagi apakah tugas yang diajukan kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah kita menjadi ketua panitia kegiatan dari orang sekolah itu ya sudah ada yang mengajukan atau belum gitu. Baik, nah berikutnya gini Bu, apa komitmen yang akan dilaksanakan dari komitmennya bagaimana? Untuk komitmennya ya saya akan berusaha menjalankan apapun tugas yang diberikan kepala sekolah dengan baik, kemudian juga karena memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai penerima, sebagai ketua SAS juga dan mendapatkan tugas tanggung jawab sebagai pengabut ya memang saya harus bisa mengumpulkan sebelum waktu ya supaya semua tugas yang saya terima itu bisa diselesaikan dan bisa sukses berjalan seperti itu. Dan juga nantinya ya mungkin akan ada saling kolaborasi lah dengan teman-teman yang fakultas Jatim supaya sama-sama bekerja juga. Tetap semangat buat kita ya dengan tugas yang begitu banyak, insya Allah sambil belajar di kita juga insya Allah akan dapat terlaksana semuanya dengan baik. Nah kapan nih komitmen itu akan dilaksanakan? Sebenarnya itu kalau bisa ya secepatnya hari ini juga Bu. Cuma kan tadi saya mendapat informasi bahwa kepala sekolah itu ternyata hari ini ada KKS di bersama kajian sehingga saya tidak bisa menemui beliau untuk minta maaf. Mungkin ya bisa dari besok. Oke, jadi akan segera dilaksanakan itu ya biar terasa lebih dekat gitu ya. Kemudian itu juga yang dilaksanakan atau yang diamanahkan kepada kita juga bisa terlaksana. Ya. Baik, tetap semangat untuk rencana-rencana yang sudah disampaikan saya. Semoga bisa segera untuk konfirmasi dengan kepala sekolah sampai segera minta maaf dan tugas yang diamanahkan ke kita semoga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali ya Puji sudah mau mendengarkan saya. Dan saya lega sekali bisa mendapatkan paling nggak solusi lah dari apa yang permasalahan yang sudah saya
sama-sama Mbak Tika, semoga semua kita bisa dibersihkan dengan baik. Oke. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Cukup Bu. Maaf ya Bu, udah mengganggu Oh, nggak waktu apa-apa. diskusi. Baik, kalau sudah cukup berarti kita bisa melanjutkan aktivitas. Bagaimana Bu Puji setelah melakukan proses coaching tadi, perasaannya? Alhamdulillah Bu, lega, sudah selesai proses coachingnya, mudah-mudahan bisa membantu coaching. Lega ya? Iya Bu. Terus gimana tadi untuk pelaksanaan coaching, jalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses pelaksanaan coachingnya berjalan lancar. Ya, tadi saya kan hadir di situ ya Bu, ikut mengamati Bu Puji melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang mau saya sampaikan, yang mau saya tanyakan pada Bu Puji, boleh ya? Boleh Bu. Oke. Tadi apa saja yang didapat dari proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Puji sampaikan di pra-observasi tadi? Tadi dalam proses coaching saya sudah melakukan percakapan coaching dengan Alor Tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan percakapan coaching kepada coaching, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga sudah bisa mengarahkan coaching untuk menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan terkait dengan masalah yang dihadapinya ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah tadi menanyakan tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan coaching, sehingga coaching itu nanti bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Bu ya. Nah kemudian tadi saya juga sudah melaksanakan kompetensi inti dalam proses coaching ya Bu. Saya sudah hadir secara penuh, kemudian saya sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Jadi dari catatan saya tadi, Bu Puji sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik Bu Puji. Nah setelah saya mengamati kegiatan Bu Puji tadi melakukan proses coaching, ada sedikit catatan Bu Puji dari saya ya. Jadi tadi catatan yang pertama, Bu Puji sudah berhasil melakukan proses coaching ya dengan percakapannya menggunakan Alor Tirta, di mana Bu Puji sudah menanyakan tujuan dari coaching untuk coaching tadi, kemudian sudah mengidentifikasi ya, sudah menggali coaching untuk bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan bagaimana Bu Puji juga menggali coaching rencana aksinya, kemudian tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian tadi juga saya mengamati Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching. Kemudian jadi Ibu Puji tadi sudah betul-betul hadir penuh di proses coaching ya. Kemudian juga sudah mendengarkan aktif, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi diri dari si coaching, menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ya, alhamdulillah Bu. Kira-kira apa yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Puji setelah kegiatan coaching tadi? Ya, saya akan memperdalam untuk belajar lebih detail lagi ya Bu ya tentang proses coaching ini. Kemudian saya akan mengimplementasikan proses coaching ini dengan murid-murid saya dan dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ya Bu, sehingga nanti mudah-mudahan proses coaching ini bisa bermanfaat untuk murid-murid dan juga bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat di sekolah Bu. Baik, luar biasa Bu Puji. Jadi nanti Bu Puji akan mengaplikasikan ya untuk keterampilan coaching ini untuk pada siswa, pada rekan sejawat. Oke Bu Puji, selamat atas keberhasilannya proses coaching, selamat nanti untuk diterapkan pada rekan sejawat dan siswanya. Ya, terima kasih. Sami-sami Putri, terima kasih.